Halo guys, di video kali ini aku masih membahas tentang budgeting. Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, budgeting itu sangat penting karena ternyata kan seminggu setelah lahiran, waktu itu aku harus kontrol ke rumah sakit. Aku kontrol bareng sama anakku. Jadi kita kontrol di hari yang sama tapi jam berbeda. Anakku waktu itu jam 2 siang, aku jam 4 sore karena kita kan kontrol di dokter berbeda. Pas kontrol ke ruang dokter anak itu anakku diperiksa sama dokternya. Pas dilihat sama dokter, ternyata badannya anakku tuh sedikit kuning. Dokter di situ bilang, kok dedenya rada kuning ya, katanya gitu. Kalau menurut saran dokter waktu itu anakku harus dicek lab buat memastikan bilirubinnya itu tinggi atau enggak. Nah, kita ngikutin saran dokter dong. Akhirnya kita dikasih surat sama dokter untuk menuju ruang laborat, dan waktu itu juga kita keluar dari ruangan dokter anak itu langsung menuju ke ruang laborat. Di ruang laborat udah ada perawat yang standby di situ. Nah, habis itu aku udah mulai deg-degan tuh nyampe ruang laborat karena kan anakku harus diambil darahnya, otomatis berarti dia harus disuntik. Ibu mana yang tega lihat anak baru usia seminggu tangan sekecil itu ditusuk sama jarum, walaupun itu emang buat kebaikan dia juga kan, buat kesehatan dia, cuman kan tetap aja kita tuh nggak tega lihatnya gitu. Nah, di situ udah sedikit drama tuh. Anakku pas diambil darahnya dia nangis kenceng, dan aku dan ibu aku yang nungguin di situ waktu itu ikutan nangis juga karena kita nggak tega lihatnya, sampai kita tuh disuruh keluar sama perawatnya. Kalau misalkan nggak tega nungguin dedeknya, nggak apa-apa, tunggu di luar aja biar kita yang tanganin. Percaya aja sama kita, insya Allah dedenya baik-baik aja gitu. Nah, karena udah kita nangis sama perawatnya, kita sedikit lega kan. Akhirnya udah tuh diambil darahnya. Mungkin proses pengambilan darah tuh sekitar 20 menit kali ya, karena cukup lama nyari venanya itu kan, tangannya masih kecil kan. Nah, setelah diambil darah, kita nunggu hasilnya itu sekitar 1,5 jam. Baru setelah itu keluar hasil dari lab nih. Kita dikasih tahu, cuman kita kan nggak ngerti itu hasil labnya kayak gimana, ininya kayak gimana gitu. Nah, setelah keluar hasil labnya itu, kita kembali ke ruangan dokter anak, kita kasih lihat ke dokternya. Dilihat tuh sama dokternya, ternyata bilirubinnya anakku itu tinggi banget. Jadi bilirubin normal itu kan kurang dari bilirubin direks normal itu kurang dari 0,2, sedangkan punyanya anakku itu hasilnya 1,6. Itu udah nggak bisa dibiarin kata dokter. Makanya hari itu juga kita harus nginep di rumah sakit. Maksudnya anakku harus nginep di rumah sakit karena harus disinar atau di fototerapi. Udah di situ aku tambah nangis, yang tadinya kita udah nangis ngelihat dia disuntik, tambah lagi dia harus nginep di rumah sakit padahal baru seminggu dia di rumah gitu kan. Akhirnya tapi dokter tetap nenangin, nggak apa-apa, ini buat kesehatan dedeknya, karena kan mumpung dedeknya masih bayi, daripada nanti kalau pas besar kenapa-kenapa gitu. Dan nggak cuman anakku aja ternyata yang kayak gitu. Nah, pas setelah itu kita ke ruang administrasi, kita dikasih tahu juga nih biayanya berapa kayak gitu. Waktu itu aku sempat nanya tuh ke dokter, kira-kira kenapa bilirubin anak tuh bisa tinggi. Jadi karena penyebabnya pas hari setelah aku melahirkan itu ASI kan nggak langsung keluar, jadi bayi aku tuh sempat mengalami dehidrasi. Waktu itu di rumah sempat panas juga badannya, tapi cuma sebentar kan, maksudnya abis itu ASI udah keluar, aku susuin, udah nggak panas, ya udah kita tenang aja kan, dikirain aku nggak akan kenapa-kenapa. Tapi ternyata pas kita cek dokter badannya kuning, dan kebetulan waktu itu juga pas lagi musim hujan, jadi anak aku mau berjemur tapi nggak ada matahari gitu, jadinya mungkin ya itu ya penyebab badan dia kenapa jadi kuning gitu. Akhirnya setelah keluar dari ruangan dokter, kita ke ruang administrasi. Di situ kita dikasih tahu sama bagian rumah sakit biaya-biayanya. Jadi bayiku harus dirawat di ruangan yang terpisah, jadi ibunya nggak bisa ikut di situ, jadi yang jagain di situ cuma perawatnya aja.
dia. Nah di situ aku makin sedih, udah dipisah sama bayi, nggak kebayang aja dia di situ sendirian gitu. Dan biayanya waktu itu 500.000 per malam. Nah dokter bilang mungkin satu malam udah, kalau kalau misalkan ini satu malam udah bisa normal lagi tuh diruginya. Aku berharapnya ya pasti satu malam aja di rumah sakit, nggak usah lama-lama gitu. Ternyata pas dicek kedua kalinya itu harus 2 malam. Nah dan di situ kamar bayi kan dirawat di dalam ruangan tuh sendiri, ibu nggak boleh di situ. Nah mau nggak mau di situ aku harus sewa kamar juga, karena kondisi aku waktu itu belum pulih banget, buat jalan aja masih susah kan, dan apalagi aku waktu itu ada infeksi juga gitu. Jadi aku harus nyewa kamar lagi nih. Dan kebetulan kamar yang aku tempatin itu sama banget seperti kamar yang pas aku lahiran dulu. Jadi tuh kita kayak napak tilas gitu loh. Seminggu yang lalu kita di sini melahirkan, dan sekarang kita di sini lagi. Semoga ini udah terakhir kali anakku udah nggak rawat-rawat lagi di rumah sakit kayak gitu. Jadi penting banget tuh, kembali lagi ke budgeting ya. Jadi penting banget budgeting itu, persiapan buat melahirkan dan setelah melahirkan, karena setelah melahirkan pun kita masih mengeluarkan banyak biaya loh. Apalagi misalkan nih ada masalah apa sama bayi, ya kita pasti pengennya anak kita sehat-sehat aja kan, cuman kan nggak tahu nantinya anak kita kenapa-kenapa. Ya alangkah lebih baiknya kita persiapin dana buat persiapan itu gitu. Kita harus punya dana darurat kalau misalkan tiba-tiba anak kita sakit atau anak kita harus beli apa gitu. Nah dari pengalaman aku kemarin itu, setiap kontrol tuh aku menghabiskan biaya 115.000. Itu belum termasuk sama kontrolnya anak. Jadi kontrol aku sendiri, kontrol anak sendiri, karena dokter kita beda kan. Belum nanti kalau misalkan kita harus tebus obat atau kita harus biaya ke lab kayak gitu, itu biayanya beda lagi. Nah kayak kemarin nih pas anak aku dirawat buat fototerapi itu total biayanya tuh 1.985.000. Itu termasuk kamar perinatal, itu kamar yang buat nginep bayi itu, kamar utama yang buat nginep aku, akomodasi, visit dokter, fototerapi, dan juga yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi itu lumayan juga ya, hampir 2 juta gitu misalkan. Ini apalagi kan buat bayi, misalkan bayi baru lahir mungkin kita belum sempat ngurus BPJS-nya segala macam. Itu tapi mungkin di setiap daerah bisa beda-beda. Nah itu buat di daerah aku, di daerah Kendal, kurang lebih biayanya segitu. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau mau aku bikin video review tentang apa, bisa komen di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Sekian video dari aku, sampai jumpa. Assalamualaikum.